Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ibrahim Imam Maulana, NIM 2123-2004, Prodi Pendidikan Musik. Dalam video presentasi kali ini, saya akan membahas 4 poin penting, yaitu konsep administrasi peserta didik, terus proses dari administrasi peserta didik, dan selanjutnya jenis instrumen peserta didik, dan hingga peran guru dalam administrasi peserta didik. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dari administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari penerimaan murid baru, pembinaan selama murid di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi pendidikan dilakukan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Administrasi pendidikan meliputi: yang pertama, organisasi dan perkumpulan peserta didik; yang kedua, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik; yang ketiga, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik; yang keempat, bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik, guidance and counseling. Garis besar A. Gaffer MS mengelompokkan administrasi kesiswaan tersebut pada 3 bidang. Pertama, pupil inventory. Pupil inventory adalah berupa daftar yang menggambarkan data siswa yang akan memasuki suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Dengan adanya pupil inventory ini, maka akan dapat diketahui gambaran tentang keadaan murid atau siswa yang akan memasuki sekolah tersebut. Dan begitu juga akan dapat dilihat pertumbuhan jumlah penduduk, terutama mengenai anak-anak usia sekolah. Semua data itu harus ada pada administrator pendidikan dan administrator sekolah yang dapat digunakan untuk menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang kedua, pupil accounting. Pupil accounting merupakan penyusunan keterangan-keterangan tentang tingkah laku siswa atau murid selama di sekolah. Keterangan-keterangan tersebut meliputi masalah-masalah siswa yang tidak masuk belajar ke sekolah, siswa-siswa yang meninggalkan pelajaran di sekolah, siswa yang sering terlambat, dan sebagainya. Ketiga, pupil personal service. Pupil personal service merupakan semua layanan dan seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk kemajuan siswa murid. Layanan dan usaha yang dimaksud adalah berupa bimbingan dan konseling terhadap siswa atau murid yang membutuhkannya. Fungsi dari bimbingan siswa ini salah satunya ialah memberikan penyuluhan kepada para siswa sehingga para siswa dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah belajar dan pengaplikasian pelajaran-pelajaran yang tepat dalam kehidupannya. Poin kedua, proses administrasi peserta didik. Dalam penerimaan siswa baru, perlu dilakukan proses seleksi dan pencatatan siswa yang memasuki sekolah atau lembaga pendidikan setelah para calon siswa tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam administrasi kesiswaan tersebut antara lain: pertama, mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dengan program penerimaan siswa baru, itu antara lain: yang pertama, pembentukan panitia penerimaan calon siswa. Panitia ini dibentuk oleh sekolah atau kepala sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan. Panitia ini bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa, menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan testing dan penyampaian hasil tes. Yang kedua, penetapan daya tamping. Sebelum sekolah menerima siswa baru, terlebih dahulu harus ditetapkan daya tampung sekolah yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui dengan menghitung berapa banyak lokal yang tersedia untuk dapat menampung calon siswa baru dan berapa jumlah daya samping masing-masing lokal tersebut. Dan setelah itu dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas. Dengan cara yang demikian akan dapat diketahui berapa daya tampung dari sekolah yang dimaksud. Yang ketiga, penetapan persyaratan calon. Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru. Dan tugas sekolah adalah menjabarkan dari pedoman tersebut secara umum. Persyaratan tersebut adalah mencakup persyaratan umum, persyaratan akademik atau pendidikan,
persyaratan kelakuan baik, kesehatan dan persyaratan keuangan. Beberapa persyaratan di atas harus dibuktikan dengan persyaratan yang bersifat administratif. Kedua, mengukur kegiatan orientasi mahasiswa baru. Setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka kegiatan lain yang perlu diikutinya adalah pertama, orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah suatu usaha sekolah untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah dan membantu siswa untuk beradaptasi kepada sekolah. Yang kedua, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Disiplin adalah keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih murid mempraktekkan disiplin sekolah. Suatu hal yang harus diperhatikan sekolah dalam melaksanakan tata tertib adalah bagaimana membuat murid tidak merasa terpaksa mentaati peraturan tata tertib, sementara merasa bersalah apabila tidak melakukan apa yang tertuang dalam tata tertib. Yang tiga, ganjaran atau hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang diinginkan yang diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi berdasarkan usaha dan tingkah laku yang pantas. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang tidak diinginkan, namun siswa harus menerimanya karena tingkah laku mereka yang tidak pada tempatnya. Ganjaran perlu diberikan kepada murid untuk memacu mereka melakukan hal-hal positif yang dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Ganjaran harus diberikan kepada murid yang benar-benar pantas menerimanya. Kalau tidak, ganjaran malah dapat menimbulkan akibat negatif. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. Poin yang ketiga yaitu instrumen administrasi pendidikan peserta didik. Atau ada dua jenis, yaitu manual dan elektronik. Yang pertama, manual. Buku induk siswa. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Buku kelaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk itu. Kegunaan utama buku kelaper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi yang belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku kelaper karena nama murid disusun menurut abjad. Daftar presensi. Daftar hadir peserta didik sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui atau dikontrol. Untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada keseluruhan kegiatan di sekolah, setiap hari biasanya daftar kehadiran itu dipegang oleh petugas khusus. Sedangkan untuk memeriksa kehadiran peserta didik di kelas pada jam-jam pelajaran, daftar hadir itu dipegang oleh guru. Daftar mutasi peserta didik. Untuk mengetahui keadaan jumlah peserta didik dengan persis, sekolah harus mempunyai buku atau daftar mutasi peserta didik. Daftar mutasi ini digunakan untuk mencatat keluar masuk peserta didik dalam setiap bulan, semester, atau setahun. Hal ini karena keadaan jumlah peserta didik tidak tetap. Ada peserta didik pindahan dan ada pula peserta didik yang keluar. Buku catatan pribadi peserta didik. Buku catatan pribadi peserta didik ini lebih lengkap lagi tentang data setiap peserta didik. Buku ini antara lain berisi: pertama, identitas peserta didik, keterangan mengenai keadaan keluarga, keadaan jasmani dan kesehatan, riwayat pendidikan sesuatu hasil belajar, data psikologis, sikap, minat, dan cita-cita. Yang keenam, kegiatan luar sekolah. Buku ini biasanya disimpan di ruang BP dan dikerjakan pula oleh petugas BP. Daftar nilai. Daftar nilai ini dimiliki oleh setiap guru bidang studi, khusus untuk mencatat hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Dalam daftar nilai ini dapat diketahui kemajuan peserta didik karena setiap nilai hasil tes dicatat di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sebagai bahan olahan nilai lapor. Buku Leger. Leger merupakan kumpulan nilai dari seluruh bidang studi untuk setiap peserta didik. Pengisian atau pencatatan nilai-nilai dalam Leger ini
dikerjakan oleh wali kelas sebagai bahan pengisian raport pencatatan nilai-nilai dalam negeri, biasanya 1 tahun 2 kali, sesuai dengan pembagian raport. Buku raport. Buku raport merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua, wali, atau kepada peserta didik itu sendiri. Selain prestasi belajar, dilaporkan pula tentang kehadiran, tingkah laku peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua, jenis instrumen yaitu elektronik. Buku induk siswa, buku kleper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai. Kelebihan instrumen elektronik pada administrasi peserta didik: yang pertama, lebih cepat, lebih teliti, kapasitas lebih besar, kemajuan mengulang repletion. 5. Mudah mengupdate. 6. Mempermudah untuk mengirim dan menerima. Poin terakhir yang penting yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Peran guru dalam administrasi peserta didik. Beberapa peran guru dalam administrasi siswa diantaranya: yang pertama, penerimaan siswa. Para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan. Kedua, masa orientasi. Tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peran guru dalam hal ini sangat penting, karena andai kata terjadi salah langkah pada saat pertama, dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Yang ketiga, pengaturan kehadiran siswa di kelas. Guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini, meskipun dengan sederhana, kan tetapi harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa. Misalnya, sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikan kelas. Yang keempat, memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar ke siswa-siswanya. Yang kelima, kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan guru sangatlah penting, karena guru sebagai model dan menjadi contoh bagi siswa-siswa di sekolah. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akan saya tutup presentasi ini. Terima kasih.